Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 18 September 2023 dalam pekan biasa ke-24 tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, sukacita, kasih dan damai yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasehatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan Penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Terpujilah Tuhan sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
Terpujilah Tuhan sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Alleluia, 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 Inilah Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan,
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, "Pergi," maka ia pergi, atau kepada yang lain, "Datanglah," maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, "Kerjakan ini," maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Kuasa doa dan iman. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Senin pada pekan biasa ke-24. Pada bacaan pertama kita hari ini, kita mendengar nasihat dari Santo Paulus kepada Timotius tentang pentingnya doa bagi semua orang. Santo Paulus mengingatkan kita untuk berdoa dan mengucapkan syukur kepada Allah, tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang, termasuk para pemimpin dan penguasa. Doa bukan hanya tentang meminta hal-hal bagi diri kita sendiri, tetapi juga tentang memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang memimpin dan memerintah. Santo Paulus juga menekankan pentingnya hidup dalam damai dan ketenangan sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang saleh dan berbakti. Doa adalah sarana untuk mencapai kedamaian ini, dan kita diingatkan bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Dalam doa kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua berkat-Nya dan berdoa untuk semua orang, terutama mereka yang berada dalam posisi yang berpengaruh. Doa adalah wujud cinta dan kasih kita kepada sesama, dan melalui doa kita dapat membawa kedamaian dan harapan kepada dunia ini. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan tentang iman yang luar biasa dari seorang perwira Romawi. Meskipun dia bukan orang Yahudi, dia datang kepada Yesus dan keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sakit parah. Dia bahkan merasa tidak layak untuk menyambut Yesus di rumahnya sendiri. Ketika Yesus melihat iman yang sebesar ini, dia tidak hanya mengucapkan kata-kata penyembuhan, tetapi dia juga memuji iman perwira tersebut. Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya iman yang tulus dan percaya kepadanya. Pesan dari bacaan ini adalah bahwa iman yang kuat dan tulus dapat menggerakkan gunung, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kita harus belajar untuk percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati dan menghadapinya dengan keyakinan bahwa Dia adalah Sang Penyelamat. Seperti perwira Romawi itu, mari kita juga datang kepada Yesus dengan iman yang kuat dalam doa kita, mempercayakan segala kebutuhan dan kekhawatiran kita kepadanya. Yesus selalu siap untuk mendengarkan doa kita dan bertindak dengan cara yang terbaik menurut kebijaksanaannya. Semoga bacaan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya iman yang tulus dalam hidup kita dan bagaimana doa dapat menjadi sarana untuk menguatkan iman kita serta mendekatkan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan. Dampinglah hidup kami, agar mampu meneladani sikap orang-orang kudus yang setia dalam imannya, hingga tetes darah penghabisan. Kami mohon Roh Kudus-Mu pula, untuk membangkitkan jiwa kami yang mati,
agar kami dihidupkan kembali untuk mewartakan sabda-Mu dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.